Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kami, yaitu materi pertama pendahuluan. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Husnul Eros Tegulaode, Rizky Amalia, Fitriani, dan Agus Hamdan. Ada beberapa pokok pembahasan yang akan dibahas dalam materi pertama ini. Yang pertama, pengertian survei tanah. Yang kedua, perkembangan survei tanah. Yang ketiga, survei tanah dan peta tanah. Yang keempat, peran survei tanah dalam pengelolaan sumber daya lahan. Baik, langsung saja. Materi yang pertama, pengertian survei tanah. Survei tanah adalah proses pengumpulan informasi dan data mengenai karakteristik dan sifat-sifat tanah di suatu area tertentu. Tujuan utama dari survei tanah adalah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, pengembangan, dan manajemen lahan yang efektif. Survei tanah melibatkan pengukuran dan analisis parameter tanah seperti tekstur, struktur, kandungan bahan organik, tingkat keasaman atau pH, kandungan nutrien, tingkat drainase, dan banyak lagi. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Husnul Eros Tegulaode. Kepada Husnul saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembahasan kali ini akan membahas mengenai perkembangan survei tanah. Perkembangan dalam bidang survei tanah terus berlangsung seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan metode analisis, dan perubahan kebutuhan masyarakat. Berikut adalah beberapa perkembangan terkini dalam survei tanah. Yang pertama, teknologi penginderaan jauh. Penggunaan teknologi penginderaan jauh seperti citra satelit dan drone telah mengubah cara survei tanah dilakukan. Ini memungkinkan survei tanah yang lebih cepat, akurat, dan terperinci. Kedua, sensor tanah. Penggunaan sensor tanah yang canggih telah meningkatkan kemampuan untuk mengukur berbagai parameter tanah secara real time. Kemudian ketiga, sistem informasi geografis. Integrasi dalam survei tanah memungkinkan pengumpulan analisis dan visualisasi data serta dalam konteks spasial. Keempat, survei tanah digital. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara survei tanah dilakukan. Data survei tanah sekarang dapat disimpan dalam format digital yang memudahkan pengelolaan dan berbagai informasi. Dan yang terakhir yaitu perhatian terhadap perubahan iklim. Dengan perubahan iklim yang semakin signifikan, survei tanah juga menjadi lebih penting dalam memahami dampak perubahan iklim pada sifat-sifat tanah, ketersediaan air, dan kesuburan tanah. Mungkin ya sekian. Pada materi 3, survei tanah dan peta tanah. Survei tanah adalah proses pengumpulan data dan informasi mengenai karakteristik fisik, kimia, dan biologi tanah di suatu lokasi tertentu. Survei tanah melibatkan pengambilan sampel tanah, pengukuran parameter tanah seperti tekstur, kandungan bahan organik, pH, kandungan nutrien, drainase, dan lainnya. Tujuan survei tanah adalah untuk memahami sifat-sifat tanah secara rinci di lokasi tertentu, biasanya dalam skala yang terkecil. Sedangkan peta tanah adalah representasi visual dari karakteristik dan sifat-sifat tanah di suatu wilayah atau area yang lebih luas. Peta tanah dibuat dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui survei tanah. Peta ini menampilkan jenis-jenis tanah yang ada di wilayah tersebut, kontur tanah, dan informasi tambahan seperti drainase, erosi, dan potensi penggunaan lahan. Tujuan utama dari peta tanah adalah untuk menyajikan informasi tentang variasi jenis tanah di suatu wilayah dan membantu dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan tata guna lahan, pertanian, konservasi, dan pengembangan wilayah. Baik, terima kasih. Pembahasan berikutnya mengenai peran survei tanah dalam pengelolaan sumber daya lahan. 1. Evaluasi kesuburan tanah. Survei tanah membantu dalam menilai tingkat kesuburan tanah dengan mengukur kandungan nutrien seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, serta faktor-faktor lainnya seperti pH dan kandungan bahan organik. 2. Perencanaan tata guna lahan.
Survei tanah memberikan data tentang karakteristik fisik dan kimia tanah di suatu area. Ini membantu dalam perencanaan tata guna lahan yang efektif. 3. Identifikasi masalah lingkungan. Survei tanah dapat mengidentifikasi masalah lingkungan seperti erosi tanah, pencemaran tanah, tingkat drainase yang buruk, atau masalah lain yang dapat memengaruhi kualitas lahan dan air. 4. Manajemen pertanian yang berkelanjutan. Data survei tanah digunakan dalam pengelolaan pertanian yang berkelanjutan, termasuk pemilihan jenis tanaman yang sesuai, pengaturan irigasi, dan aplikasi pupuk yang tepat. 5. Adaptasi terhadap perubahan iklim. Survei tanah membantu dalam pemahaman tentang bagaimana perubahan iklim dapat mengetahui sumber daya lahan, seperti pembahasan pola hujan dan tingkat suhu. Terima kasih. Sekian presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.